Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ningrum, NIM 210111727 dari Manajemen Informatika. Di sini saya akan presentasikan tentang neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama 1 tahun periode. Penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam merekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Neraca lajur merupakan komponen yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah mengalami penyesuaian. Pemeriksaan buku besar setelah penyesuaian ini juga dilakukan guna memastikan bahwa saldonya sudah balance. Format dari neraca ini terdiri dari 10 kolom guna mencatat nomor dan nama akun beserta saldo debit kredit. Kolom tersebut digunakan untuk mengentri data perusahaan mulai dari neraca saldo, penyesuaian, hingga menghasilkan laporan keuangan terbaru. Tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pembuatan neraca lajur akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun laporan keuangan agar data yang akan digunakan sudah tersusun secara sistematis. Neraca akan membantu menggolongkan data yang berasal dari buku besar sehingga tampilannya ringkas. Pembuatan laporan keuangan bisa langsung melihat neraca lajur tanpa harus mengumpulkan kembali data pembukuan perusahaan dari awal. Yang kedua, untuk sebagai sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Informasi neraca saldo merupakan dasar utama yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Perusahaan memperoleh informasi neraca saldo ini dari posting buku besar yang dilakukan setelah pencatatan transaksi. Pembuatan neraca lajur dalam hal ini akan membantu perusahaan untuk meringkas informasi neraca saldo agar lebih sederhana. Di samping itu, komponen ini juga membantu menggolongkan akun-akun di dalam neraca saldo sesuai dengan kelompoknya, sehingga penyusunannya akan berurutan. Yang ketiga, untuk meminimalisir kesalahan. Tujuan dari pembuatan neraca lajur juga untuk meminimalisir adanya kesalahan laporan ke depannya. Format neraca lajur yang ringkas memudahkan para penggunanya untuk memahami data di dalamnya. Di samping itu, susunan neraca lajur yang sederhana juga akan membantu perusahaan menemukan data dengan cepat. Kesalahan pembukuan perusahaan pada umumnya terjadi pada saat proses penyusunan laporan keuangan akibat banyaknya komponen yang harus diperhitungkan. Potensi kesalahan ini akan terjadi ketika pihak yang bersangkutan tidak teliti dalam menganalisa data pembukuan. Yang keempat, untuk memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi, keberlangsungan berusaha merupakan salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Perusahaan bisa memperbaiki hal yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan usahanya melalui neraca lajur. Salah satu perkiraan yang bisa dilihat di dalam neraca lajur adalah saldo kas dan hutang. Pihak perusahaan bisa memperkirakan bagaimana harus menyalurkan saldo kas tersebut serta melunasi kewajibannya. Fungsi neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Fungsi pertama dari pembuatan neraca lajur adalah untuk meringkas data keuangan perusahaan. Data tersebut bisa dilihat mulai dari jurnal hingga posting buku besar. Neraca lajur dapat meringkas saldo yang sudah diposting melalui buku besar tersebut. Data yang ada di dalam buku besar terdiri dari banyak kolom, sehingga cukup menyulitkan untuk dijadikan
sebagai patokan pembuatan laporan keuangan. Ditambah lagi karena di sana ada terlalu banyak lembaran. Hal ini bisa diatasi dengan keberadaan neraca lajur yang akan meringkas data dari buku besar tersebut. Yang kedua, untuk mengevaluasi transaksi yang ada. Evaluasi transaksi yang pernah terjadi di perusahaan selama satu periode juga bisa dilihat di dalam neraca lajur. Cara mengevaluasi transaksi melalui neraca lajur adalah dengan melihat perubahan saldo yang ada pada akunnya. Menggunakan neraca saldo sebagai acuan untuk melakukan evaluasi transaksi akan membuat pemeriksaan semakin efisien. Perusahaan juga bisa langsung menemukan perubahan saldo pada akun tertentu dengan cepat. Yang ketiga, sebagai sarana menyusun laporan. Fungsi utama dari pembuatan neraca lajur adalah dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Komponen yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan sangat banyak, sehingga dibutuhkan neraca lajur agar proses penyusunan ini bisa lebih efisien. Neraca lajur akan membantu menampilkan data laba rugi dan neraca terkini yang bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan bisa mulai menyusun laporan perubahan ekuitas dari laba rugi yang disediakan melalui neraca lajur. Yang keempat, sebagai prosedur perusahaan yang kreditable. Neraca lajur termasuk dalam prosedur penyusunan akuntansi yang kreditable bagi perusahaan. Pencatatan keuangan perusahaan dianggap lengkap dan mumpuni apabila mencantumkan neraca saldo di dalamnya. Samping itu, kualitas pembukuan juga tidak bisa diragukan lagi dengan adanya komponen ini. Prosedur penyusunan ini sebenarnya harus bisa dipenuhi oleh perusahaan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu ada auditing dari pihak eksternal. Pembuatan neraca lajur ini nantinya akan memudahkan perusahaan dalam menjelaskan perkembangan keuangan dalam satu periode. Yang kelima, untuk melihat kegiatan harian perusahaan. Hubungan neraca lajur dengan evaluasi transaksi adalah untuk melihat kegiatan harian perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang berjalan dengan baik memiliki catatan transaksi di setiap harinya. Transaksi ini akan lebih ringkas jika sudah digolongkan melalui neraca lajur. Kegiatan harian perusahaan pada mulanya akan disertai dengan dokumen pendukung untuk dicatat ke dalam jurnal. Selanjutnya, perubahan saldo setiap akun akibat adanya transaksi di dalam perusahaan akan dipotong ke dalam buku besar. Contoh neraca lajur dan cara membuat neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca. Neraca lajur mempunyai format tersendiri dalam pembuatannya agar terlihat lebih ringkas pada umumnya. Format yang digunakan untuk menyusun neraca lajur adalah menggunakan 10 kolom. Format ini terdiri dari nomor, nama akun, dan debit kredit. Kolom debit kredit ini tentu saja dibuat berpasangan. Untuk setiap komponen laporan keuangan, ada 4 komponen yang ada di dalam neraca lajur, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan laba rugi. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah mempersiapkan format neraca lajur adalah mulai mengisi nomor dan nama akun. Pengisian ini harus dilakukan mulai dari nomor akun terkecil agar terlihat lebih rapi. Nomor yang harus diisikan ke dalam neraca saldo melambangkan penggolongan dari tipe akun. Urutan untuk mengisi nomor dan nama akun ini dimulai dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pengisian nomor dan nama akun yang berurutan memudahkan untuk input transaksi berikutnya. Ini contoh dari neraca saldo. Yang ketiga,
Mengisi kolom jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya untuk membuat neraca lajur adalah mengisi bagian kolom jurnal penyesuaian. Komponen jurnal penyesuaian ini terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Letak dari kolom jurnal penyesuaian adalah di samping neraca saldo. Data yang diisikan di dalam kolom penyesuaian berasal dari transaksi penyesuaian yang terjadi dalam akhir periode. Transaksi penyesuaian ini terjadi akibat adanya perubahan saldo dalam akun tertentu yang membutuhkan pencatatan. Ini neraca saldo dan penyesuaian di sampingnya. Keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Komponen berikutnya yang ada di dalam neraca lajur adalah nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Perhitungannya dilakukan dengan mengakumulasikan neraca dan jurnal penyesuaian untuk mengetahui saldo terbaru secara keseluruhan. Ini contoh dari yang neraca saldo setelah disesuaikan. Contoh neraca lajur yang ke-5, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Selanjutnya harus diisikan di dalam neraca lajur adalah komponen laba rugi. Jenis akun yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah akun real. Saldo dari akun tersebut diperoleh dari nominal secara yang sudah disesuaikan. Jenis akun lain yang dimasukkan di dalam kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban perusahaan. Pendapatan ini diperoleh dari transaksi yang berhubungan dengan pemasukan perusahaan dari kegiatan operasional termasuk penjualan. Ini yang contoh yang lengkap. Ya, ini sudah lengkap semua, disertakan dengan laba atau rugi dari perusahaan. Hasil akhir antara debit dan kredit pada neraca dan laporan laba rugi pada umumnya akan mengalami selisih. Jumlah selisih dari saldo akhir neraca dan laba rugi ini harus sama agar bisa menemukan profit atau kerugian usaha perusahaan selama satu periode. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai neraca lajur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.